Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Lailatu Novido, NIM 221F10119 dari kelas 22B Prodi Pendidikan Luar Biasa, mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Netra, dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai disabilitas netra, meliputi definisi, klasifikasi, identifikasi, kriteria, karakteristik, dan penyebab. Sebelum menuju poin pembahasan, ada beberapa bidang kemampuan yang seharusnya kita miliki sebagai pendidik. Yang pertama itu kognitif, berasal dari bahasa Latin cognition, yang memiliki arti pengenalan yang mengacu kepada proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Tujuan dari kemampuan ini agar dapat menganalisis konsep dasar ketunanetraan. Yang kedua, ada psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan individu dalam suatu hal tertentu yang bertujuan agar bisa memiliki keterampilan dasar pembuat perangkat asesmen. Dan yang ketiga ada afektif, adalah proses pembelajaran yang meliputi bagaimana individu bersikap dan bertindak dalam lingkungan sosialnya. Penilaian ini tuh mencakup emosi individu, perasaan, dan kestabilan emosi dirinya sehingga dapat mengelola dampak ketunanetraan terhadap perkembangan anak, perkembangan bahasa kognitif, orientasi, mobilitas, dan perkembangan anak. Pendapat ahli dari segi medis secara legal, seseorang dikatakan tunanetra apabila ketajaman penglihatannya 20 sampai atau 200 atau kurang pada mata yang terbaik setelah dikoreksi lantang pandangnya tidak lebih besar dari 20%. Dari segi pendidikan, seseorang dikatakan buta secara fungsional apabila saluran utama yang dipergunakannya dalam belajar adalah perabaan dan pendengaran. Konsep dasar ketunanetraan. Anak dengan gangguan penglihatan itu terbagi atas visual impairment, menunjuk pada kelainan yang berkaitan dengan kerusakan pada fungsi. Dan yang kedua ada visual disability, merujuk pada keterbatasan atau hambatan pada diri seseorang dengan menjalankan kegiatan dan fungsinya karena adanya gangguan. Dan yang ketiga ada visual handicap, menggambarkan kelainan pada situasi tertentu sesuai kriteria. Kemudian ada definisi. Definisi sendiri mempunyai arti batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kejadian. Tunanetra itu berasal dari bahasa Jawa tuno yang berarti rugi, kemudian netro yang artinya mata. Jadi arti kesatuan dari tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan dan terganggunya organ mata. Atau bisa juga tunanetra artinya seseorang yang mempunyai gangguan atau hambatan dalam organ penglihatannya. Menurut KBBI, tunanetra itu artinya rusak matanya atau luka pada bagian matanya dan tidak memiliki mata, yakni buta atau juga kurang dalam kemampuan penglihatannya. Menurut ahli, tunanetra ini adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang, maupun berat, sehingga dalam proses pembelajaran anak tunanetra ini membutuhkan suatu pelayanan khusus, dan biasanya dia ini bergantung pada auditif dan bergantung pada indera pendengarannya. Kemudian ada identifikasi, artinya menentukan atau menetapkan identitas seseorang.
Jadi identifikasi anak tunanetra itu dilihat secara anatomis dan fisiologis. Secara anatomis dan fisiologis ini menyangkut atau berhubungan dengan struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra ini adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi pada penglihatan. Identifikasi tunanetra secara anatomis ini dibagi menjadi dua, yaitu secara medis dan estetis optometri. Secara medis artinya ketunanetraannya ini diakibatkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi indera penglihatan, sehingga tunanetra membutuhkan pengobatan pada matanya dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Secara estetis optometris, ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan sehingga terlihat kurang bagus atau jelek dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Klasifikasi artinya proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Klasifikasi tunanetra ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa atau alat bantu membaca seperti kacamata. Yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang sehingga membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Jadi harus ada pencahayaan yang cukup seperti menggunakan lampu atau berada di tempat yang memiliki pencahayaan terang. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah. Jadi rentan penglihatannya itu sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman akibat kerusakan dalam organ penglihatannya, serta lantang pandangnya sedang. Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan yang buruk. Kemampuan lantang pandangnya itu rendah dan perlu alat bantu untuk membaca. Dan yang terakhir yakni kelompok yang termasuk buta total, tidak bisa melihat sama sekali, tidak bisa membedakan antara gelap dan terang. Kemudian ada kriteria. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Agar mudah dipahami dan dipelajari, kriteria tunanetra ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kemampuan melihat. Ada buta penuh, full blind, tidak bisa membedakan antara gelap dan terang karena tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang cahaya. Kemudian memiliki sisa penglihatan. Mereka yang masih bisa membedakan antara gelap dan terang. Selanjutnya, low vision. Jadi low vision ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, light perception, kondisi di mana penglihatannya itu bisa membedakan antara gelap dan terang. Yang kedua, light projection, proyeksi cahaya, hanya mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah dari sumber cahaya. Yang ketiga, tunnel vision atau visi terowongan atau juga penglihatan pusat, sehingga apabila mengamati sebuah objek maka yang bisa terlihat hanya bagian tengahnya saja. Yang keempat, peripheral vision, misi peripheral. Pada visi peripheral ini hanya bisa melihat dari sisi samping sehingga pengamatannya ini rendah, jadi hanya bisa melihat dari sisi bagian kiri saja, misalnya sebuah botol yang kita pegang. Nah, jadi hanya bisa melihat sebagian, hanya sebelah kiri saja. Dan yang terakhir, penglihatan bercak. Penglihatan bercak ini adalah pengamatan pada objek yang ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa terlihat oleh mata. 2 kriteria yang kedua yaitu kemampuan persepsi cahaya. Dilihat dari kemampuan persepsi cahaya, kemampuan ini juga dibagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama, tidak ada persepsi, jadi tidak memiliki persepsi atau juga disebut dengan no light perception. No light perception ini adalah kondisi buta total atau buta penuh, jadi tidak bisa melihat sama sekali. Kemudian memiliki persepsi cahaya. Pada kondisi ini biasanya mereka masih bisa melihat bentuk dari objeknya, tetapi tidak dapat membedakan objek tersebut. Misalnya tidak bisa membedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Yang ketiga, mampu memproyeksi cahaya atau light projection adalah mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya, kemudian juga bisa melihat jari-jari. Kriteria yang ketiga adalah kemampuan melihat ketajaman penglihatan. Kemampuan melihat ketajaman penglihatan ini disebut visus melalui Snellen test. Pada kriteria ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tingkat ketajaman antara 20/20 feet sampai dengan 20/50 feet atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih bisa digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih bisa menggunakan indera penglihatannya secara normal. Selanjutnya, tingkat ketajaman 20/70 feet atau 6/20 meter sampai 6/60 meter. Pada tingkat ketajaman ini adalah kondisi low vision atau kurang fungsi penglihatannya dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat menggunakan alat bantu dan masih bisa dikoreksi dengan normal. Kemudian tingkat ketajaman 20/200 feet atau lebih, 6/60 meter atau lebih. Jadi dalam kondisi ini termasuk taraf berat, tetapi masih bisa menghitung jumlah jari tangan pada jarak 6 meter dan masih bisa melihat gerakan tangan dari instruktur. Untuk tingkat ketajaman ini hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Dan tingkat ketajaman penglihatan 0 atau visus. Jadi dalam kondisi ini bisa disebut buta total atau buta penuh. Tidak memiliki rangsangan cahaya, jadi tidak mampu membedakan antara gelap dan juga terang. Yang keempat, kriteria. Yang terakhir yang ada saat terjadinya ketunaan, yaitu tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal. Hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit kemudian menular ke janinnya, misalnya HIV, sifilis, dan lain-lain. Bisa juga karena keracunan makanan atau mengkonsumsi obat-obatan saat mengandung. Kemudian terjadinya tunanetra pada saat proses kelahiran atau natal. Jadi ada kesalahan pada saat proses kelahirannya. Misalnya bayi dilahirkan dalam posisi sungsang. Kemudian proses melahirkan membutuhkan alat-alat bantu seperti dikop, bisa akibat dari tarikan kepalanya, lalu juga bisa si bayi dalam keadaan kekurangan oksigen. Dan terjadinya tunanetra setelah kelahiran. Hal ini bisa terjadi ketika saat bayi atau sampai dewasa. Jadi seseorang yang tidak mengalami tunanetra pada masa tumbuh kembangnya itu juga bisa terkena atau mengidap tunanetra pada masa tuanya, lalu ia sudah bisa terkena tunanetra. Hal ini disebabkan karena suatu penyakit seperti diabetes mellitus, kemudian bisa juga akibat melihat sinar matahari atau cahaya yang terlalu tajam dan atau terlalu sering. Kemudian poin karakteristik. Karakteristik adalah gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten atau tetap dan mudah diperhatikan. Jadi karakteristik ketunanetraan adalah ketunanetraan yang dialami oleh seseorang yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap tingkah lakunya, sehingga akibat dari keterbatasan tersebut menjadi suatu hambatan untuk seorang tunanetra dapat beraktivitas dengan baik sesuai dengan harapan. Tentu saja harapan yang ia inginkan maupun harapan dari masyarakat lingkungan sekitarnya. Di dalam karakteristik ini dibagi menjadi 2 jenis.
Pertama, karakteristik fisik, dan yang kedua, karakteristik psikis. Karakteristik fisik adalah kekurangan dalam fungsi penglihatan sejak kandungan maupun sesudah dilahirkan yang mempunyai dampak, yakni mengganggu perkembangan motorik halusnya, yaitu motorik visual spasia seperti membaca, menulis, menjahit, dan lain-lain. Kemudian fisik motorik kasar seperti jalan, lari, lompat. Jadi biasanya kondisi tubuhnya ini cenderung kaku, otot-ototnya kaku. Jika pada tunanetra golongan buta total, maka kondisi fisiknya itu bisa dilihat dari kondisi matanya yang berbeda dari yang lain atau tidak memiliki kemampuan secara normal. Misalnya tidak berkedip, ada juga yang kelopak matanya tertutup terus, jadi mereka biasanya tidak memiliki konsep tubuh atau body image, sehingga sikap ini itu menjadi kurang baik. Misalnya kepala suka menunduk ke bawah atau mendongakkan ke atas, lalu tangan tergantung layu atau kaku, dan postur berdirinya kurang atau tidak tegak. Sedangkan karakter fisik yang low vision masih bisa melihat atau masih ada sisa-sisa melihat antara gelap dan terang. Perilaku dengan kondisi low vision ini biasanya tidak terkontrol karena ia berupaya untuk mencari rasa, seperti mengedip-ngedipkan mata, menggerakkan mata ke sumber cahaya, dan juga sering mendekatkan mata pada objek yang dilihat. Yang kedua, yakni karakteristik psikis. Jadi seseorang dengan albino atau leukoma itu sering menunjukkan tingkah laku yang ekstrim. Misalnya pada saat mereka sedang gembira, maka akan merasa sangat gembira. Kemudian jika saat sedih, maka akan merasa sangat sedih. Lalu bisa kacau dan cenderung juga perfeksionis. Selanjutnya, mengalami ketidakmampuan yang berbeda antara buta dan tunanetra. Yang kurang dalam fungsi penglihatannya ini akan berpengaruh pada psikisnya, yaitu menunjukkan pribadi yang rigidity atau kaku. Misalnya tidak ekspresif, gerakannya terbatas, gerakan muka kaku. Kemudian kekakuan ini merupakan akibat terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas dari seorang tunanetra. Nah, poin yang terakhir adalah penyebab. Yang pertama, penyebab kelainan mata itu dari segi medis dan kebidanan terbagi menjadi 3 waktu. Masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Secara ilmiah, ketunanetraan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam diri anak itu sendiri dan faktor dari luar. Sedangkan beberapa faktor penyebab ketunanetraan menurut Dieter-Misson yakni yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik ini adalah faktor dari keturunan. Penyebabnya adalah retinitis pigmentosa, yaitu penyakit mata retina. Penyakit ini menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya kondisi dari retina mata. Gejala pertamanya adalah mata sukar melihat pada malam hari, kemudian diikuti oleh hilangnya penglihatan perifera. Penglihatan perifera ini adalah penglihatan dari sisi samping. Yang kedua, perkawinan sedarah. Secara medis, perkawinan sedarah ini dapat mengakibatkan terjadinya kecacatan terutama pada anak tunanetra, entah itu adik dengan kakak, anak dengan ayah, anak dengan ibu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini terjadi akibat virus leptospirosis, berasal dari air kencing tikus atau terkena virus maternal rubella atau campak Jerman dan virus retrolacta fibroplasia. Maka dari itu, seorang ibu hamil itu harus benar-benar menjaga kebersihan lingkungan sekitar maupun kebersihan dirinya sendiri. 4. Gangguan genetik. Gangguan genetik ini dapat terjadi akibat kelainan kromosom atau dalam proses transformasi mengakibatkan
keracunan darah atau disebut toksomia. 5. Keracunan saat kondisi hamil. Jadi keracunan pada saat kondisi hamil ini disebabkan karena janin yang kekurangan vitamin atau bisa juga kelebihan vitamin. Nah, hal tersebut akan berdampak kurang baik bagi kesehatan si ibu dan juga janinnya. Kemudian juga terjadinya keracunan pada saat hamil itu akibat penggunaan obat-obatan, misalnya obat-obatan kontrasepsi. Contoh, ketika wanita mengalami kehamilan yang tidak diinginkan seperti percobaan aborsi yang gagal, misalnya dipijat, kemudian makan makanan yang dilarang pada saat hamil. Jika bayi tersebut bisa bertahan, maka kemungkinan bayi akan lahir dalam kondisi cacat atau mengalami kelainan. 6. Kelompok faktor yang beresiko tinggi. Faktor ini terjadi pada usia kehamilan muda sekitar belasan tahun atau juga terlalu tua, yakni di atas 40 tahun. Yang pertama, kehamilan pada usia muda. Pada dasarnya, wanita yang berusia setelah menstruasi, yakni sekitar usia 12-15 tahun ini, ia sudah memiliki organ seksual dan organ reproduksi yang rata-rata kondisinya itu sudah matang atau sudah siap untuk dibuahi. Akan tetapi secara keadaan psikologi dari wanita yang masih berusia belasan tahun ini, ia masih belum cukup umur untuk berumah tangga, artinya masih belum siap untuk berumah tangga. Jadi ketika wanita hamil pada usia sekitar belasan tahun ini, dapat memungkinkan ia dapat mengalami kondisi stres, depresi, bahkan juga bisa mengalami baby blues. Karena secara psikologis kehamilan pada usia tersebut itu tergolong masih belum siap atau rentan mengalami kondisi-kondisi yang membahayakan. Kemudian kehamilan pada wanita yang berusia sekitar 40 tahun ke atas. Pada dasarnya, kondisi fisik atau tubuh dari wanita usia sekitar 40 tahun ke atas itu mulai mengalami kelemahan atau lemah, ya sudah tidak kuat pada usia di bawah 40 tahun. Jika wanita pada usia tersebut hamil, kemungkinan rentan mengalami suatu kondisi yang tidak baik atau akan terjadi masalah pada kondisi janin. 7. Ada penyakit menahun. Penyakit menahun ini yakni seperti penyakit TBC. Penyebab dari terjadinya TBC ini adalah sanitasi lingkungan yang kurang memadai, kemudian juga bisa dari lingkungan yang kotor. Jika seorang ibu hamil menderita penyakit TBC dalam pengamatannya, maka ia dapat mendapatkan perawatan khusus. Ia akan mengkonsumsi obat-obatan secara berkesinambungan, secara terus-menerus sekitar 6 bulan. Hal tersebut akan berdampak pada gangguan metabolisme ibu dan janin sehingga pertumbuhan janin tersebut tidak sempurna. B. Masa natal atau saat kelahiran. Jadinya kelainan pada bayi pada saat proses kelahiran, menjelang atau sesudah proses kelahiran. Yang pertama, yakni kerusakan pada syaraf mata pada saat waktu persalinan. Bisa terjadi karena jadinya benturan alat-alat atau benda keras. Kemudian juga bisa ibu mengalami penyakit gonore atau sifilis pada saat proses kelahiran. Gonore ini penyakit kelamin akibat dari seks bebas, sehingga ibu yang terkena gonore baksil dari gonore ini bisa menular pada bayi, dan akhirnya setelah bayi lahir akan terkena penyakit yang menyebabkan hilangnya daya penglihatan dari si bayi. Kemudian infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air juga bisa menyebabkan kerusakan pada mata, jantung, telinga, dan sistem susunan syaraf pusat pada janin. Itu tidak bisa berkembang. Dan yang kedua, kelahiran sungsang. Kelahiran sungsang ini juga bisa mengakibatkan janin mengalami kecacatan atau kelainan.
Kelahiran sungsang adalah di mana bayi ini lahir dalam kondisi bukan kepala yang keluar atau kepala bayi tidak berada di bawah, melainkan anggota tubuh yang lainnya, misalnya kaki atau pantat. Agar menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, biasanya sang ibu ini dianjurkan untuk melakukan operasi sesar. Karena jika si ibu melahirkan dalam posisi bayi yang sungsang, maka akan mengakibatkan bayi ini mengalami kecacatan, bahkan terjadinya kematian. Yang ketiga, bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang lahir lebih cepat dari usia kelahiran normal, seperti usia 6-8 bulan. Secara teori, bayi yang lahir pada usia tersebut bisa mengalami kecacatan. Bayi yang dilahirkan dengan kondisi prematur ini harus dimasukkan ke dalam tempat khusus, yakni inkubator, karena tekanan udara dalam inkubator dan tekanan udara di luar inkubator ini sudah tentu berbeda ya. Maka hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan daya penglihatan dari bayi dan juga bisa mengakibatkan terjadinya kebutaan pada sang bayi. Selain itu, bayi yang lahir dalam kondisi prematur ini juga mengalami perkembangan otak yang tidak sempurna. 4. Bayi postmatur adalah bayi yang terlalu lama di dalam kandungan, yakni sekitar usia 10 bulan lebih. Terjadinya postmatur tersebut dapat mengakibatkan bayi yang lahir ini mengalami kelainan atau kecacatan. Hal ini terjadi karena air ketuban si ibu pecah, jadi berdampak pada kondisi bayi, misalnya terminum oleh bayi. Yang keenam, proses kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi proses kelahiran yang lama ini membutuhkan bantuan alat-alat medis seperti kop, alat vakum, tang, dan forceps, dan lain-lain. Ada alat bantu vakum dan tang atau forceps ini bisa mengakibatkan pendarahan dan kecacatan pada otak bayi. Kemudian terjadinya pendarahan pada ibu, yakni akibat plasenta previa. Plasenta previa ini adalah jalan keluar bayi tertutup oleh plasenta, sehingga ketika janin semakin membesar, ketika ada gerakan dari ibu ini dapat membenturkan kepala bayi ke plasenta yang nantinya dapat menyebabkan pendarahan. Kemudian pendarahan ini juga bisa disebabkan karena penyakit sifilis, gonore, HIV, kista, dan lain-lain. Yang ketujuh, tulang ibu yang tidak proporsional atau secara medis disebut disproporsi sapela pelvic. Kondisi ibu yang memiliki kelainan bentuk pada tulang panggul atau tulang pelvik ini dapat menekan kepala bayi saat terjadinya proses kelahiran. Hal tersebut dapat dihindari jika ibu hamil tersebut mengambil tindakan untuk melakukan operasi sesar. C. Masa postnatal atau terjadinya kelainan setelah bayi dilahirkan. Jadi pada usia perkembangan anak setelah lahir atau kurang lebih sekitar usia 18 tahun ini, kemungkinan ia masih bisa mengalami kelainan, misalnya karena terjadinya kecelakaan, keracunan, kemudian tumor otak, diare, kejang-kejang semasa bayi. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan atau kecacatan di masa bayi. Yang pertama, penyakit infeksi bakteri dari TBC, kemudian karena virus meningitis, diabetes mellitus, lalu demam yang terlalu tinggi mengakibatkan kejang-kejang atau staph dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa terjadinya radang telinga. Penyebab radang telinga ini adalah pada waktu dilahirkan, seorang bayi itu terkena air ketuban atau air ketubannya ini masuk ke dalam telinga si bayi. Ketika seseorang bayi yang telinganya kemasukan air ketuban, maka telinga itu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan jika dibiarkan atau tidak diobati, maka dapat menyebabkan bayi tersebut menjadi tuli. Kemudian juga akibat penyakit malaria tropicana. Jadi bayi pada usia 0-28 hari ini memang benar-benar harus dijaga. Kita harus memperhatikan lingkungan sekitarnya supaya selalu bersih. Kemudian orang-orang di sekitarnya pun juga harus menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan
sebelum menggendong bayi. Supaya apa? Supaya bayi tersebut itu terhindar dari virus-virus maupun bakteri-bakteri di lingkungan sekitarnya. Karena anak-anak atau bayi itu sangat rentan tertular oleh penyakit. Yang kedua, kekurangan zat makanan gizi atau nutrisi. Gizi dan nutrisi ini sangat diperlukan untuk bayi karena zat dan nutrisi ini sangat mempengaruhi proses pertumbuhan otak dan juga organ-organ penting lainnya. Oleh karena itu, pada ibu hamil, saat hamil maupun sesudah melahirkan itu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Apalagi ketika kondisi ibu sedang menyusui, maka apa yang kita makan itu juga akan diserap oleh bayi tersebut. Yang ketiga, akibat kecelakaan. Jadi bayi yang usianya sangat rentan ini sekitar usia 0 sampai 45 ini memang harus benar-benar dijaga, apalagi pada saat masa pertumbuhan atau masa aktif si anak. Jadi orang tua itu harus benar-benar mengawasi si anak ketika ia sedang bermain atau beraktivitas. Jika terjadi benturan yang terkena mata atau juga bisa jatuh dari ketinggian, kemudian memainkan benda-benda yang tajam atau memegang kabel yang dialiri listrik dan lain sebagainya. Jika hal tersebut tidak bisa dihindari, maka dapat mengakibatkan anak mengalami kelainan atau kecacatan. Yang keempat, ada keracunan. Misalnya racun yang masuk ke dalam tubuh seperti cairan-cairan yang berbahaya yang tidak untuk dikonsumsi, misalnya pewangi lantai dan lain-lain. Ini diletakkan di sembarangan tempat dan akhirnya diminum oleh anak. Kemudian racun juga dapat disebabkan dari makanan yang dikonsumsi oleh anak, seperti makanan yang sudah kadaluarsa atau basi, makanan yang mengandung zat psikoaktif yang akhirnya racun tersebut menyebar ke dalam tubuh dan bisa menyebabkan atau dialirkan ke otak dan menyebabkan kecacatan atau kelainan. Yang kelima, mengalami kelainan mata karena penyakit mata. Yang keenam, ada muscular degeneration, yakni akibat darah dari tengah pada retina mata itu secara berangsur-angsur akan memburuk. Seseorang dengan retina degeneration ini memiliki penglihatan perifer atau penglihatan dari sisi samping. Jadi seorang atau anak akan mengalami penglihatan yang jelas ketika melihat objek. Yang terakhir adalah retinopathy of premature. Penyakit ini dialami oleh anak yang lahir prematur. Pada saat dilahirkan prematur, dia memiliki potensi penglihatan yang kurang karena bayi prematur akan ditempatkan di inkubator yang mana akan menjadi perubahan kadar oksigen. Oksigen di dalam inkubator ini sangat berbeda dengan di luar. Jadi perubahan kadar oksigen tersebut mengakibatkan pertumbuhan darah pada bayi itu tidak normal sehingga dapat menimbulkan luka pada bagian matanya. Yang ketiga, ada trichiasis atau pertumbuhan bulu mata ke arah kornea sehingga menyebabkan iritasi hingga kerusakan pada kornea mata. Dapat diatasi dengan operasi amplasi bulu mata, elektrolisis, operasi reposisi. Dan yang kedua, ada penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau berat dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Penyebab terjadinya kelainan mata ini juga bisa tergantung pada lokasi geografis, bergantung pada status sosial, ekonomi, dan juga usia. Misalnya, beberapa kota dengan kondisi cuaca yang panas, kemudian kurangnya pepohonan sehingga daerah tersebut menjadi tandus dan kering. Daerah-daerah yang kering ini biasanya banyak terjadi penyakit mata. Penyakit mata jenis terakoma. Jadi penyakit mata jenis terakoma adalah penyebab utama timbulnya kebutaan pada negara yang berkembang. Sedangkan pada di negara barat justru penyakit jenis degeneratif adalah penyebab utama dari kebutaan. Contohnya itu diabetes mellitus, glaukoma, katarak,
merupakan penyebab umumnya. Hal tersebut terjadi akibat pola hidup yang kurang sehat. Selain itu, hal yang berpengaruh lain adalah juga dari pertumbuhan usia. Penyakit-penyakit yang menyebabkan atau mengakibatkan kelainan mata yakni diabetes mellitus, hipertensi, optomalpati endokrin, infeksi sistemik, radang konjungtiva, kelainan genetik, kekurangan vitamin A, dan trauma. Nah, alhamdulillah kita sudah berada pada akhir dari materi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Maaf apabila ada salah pengucapan atau salah pemilihan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.